Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan berbagi cara untuk mengisi RHK rencana kinerja ya, rencana kinerja yang ada di PMM untuk periode Juli sampai Desember. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti yang satu ini. Oke, kita sudah masuk ini di platform PMM untuk kinerja, pengolahan kinerja untuk Januari sampai Juni, ya kan? Ini masih di Januari sampai Juni. Ini keterangannya. Periode Juli sampai Desember 2024 sudah dimulai oleh atasan. Jadi atasan kita sudah memulai rencana kinerjanya. Tapi kalau belum bisa diproses untuk Juli Desembernya, ya. Tunggu atasan dulu baru kita bisa mulai mengerjakan. Ganti periode untuk mulai perencanaan dan pelaksanaan, ya. Dan periode sebelumnya tetap bisa diakses. Jadi periode Januari sampai Juni ini tetap bisa diakses, ya. Saat ini atasan sedang melanjutkan tahap diskusi. Tahap ini ya, ini untuk atasan, ya. 1 Januari sampai 30 Juni seluruh tahapan sudah berhasil dilakukan. Nih, 1 Januari sampai 30 Juni pelaksanaan kinerja dikumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Oke, ini sudah 100 ya, udah selesai semuanya nih. Ini kemarin saya memilih indikatornya penerapan disiplin positif, ya. Ini jadi supaya kita tahu bahwa nanti di semester berikutnya kita bisa pilih yang lain, ya. Oke, baiklah, kita akan ke Juli sampai Desember, di mana dia di sini di profil ini, lalu ganti periode, klik, terus ganti di sini Juli Desember, klik, pilih, klik. Nah, seperti ini. Mulai perencanaan kinerja, isi praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Jadi untuk perencanaan ini aja batas waktunya 1 sampai 31 Juli. Ya. Terus alur pengelolaan kinerja, lini masa bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan satuan pendidikan atau didiskusikan dengan atasan. Jadi ini ada jadwal atau lini masa di mana ini di bulan Juli itu untuk perencanaan dan persetujuan rencana. Jadi bulan Juli ini diwajibkan untuk sudah mengisi ya rencananya. Agustus sampai Desember yaitu persiapan praktek kinerja, pelaksanaan praktek kinerja observasi, pelaksanaan kinerja tidak lanjut, dan predikat kinerja. Nah, selengkapnya. Oke. Kalau sudah siap, ya, coba ini klik selengkapnya, ada apa? Oh, nggak ada, ya. Referensi, oh, nggak ada. Oke, kita mulai aja dengan menekan tombol mulai di sini ya. Nah, ini pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja. Jadi pastikan data ini benar ya. Nama, NIP, status kepegawaian PNS atau P3K ya, pangkat atau golongan, ya kan, jenjang jabatan, ya, satuan pendidikan induknya, ya. Kalau memang belum selesai, belum sesuai, kita bisa tekan edit ini, ya. Nah, ini nama, NIP,
pangkat golongan sudah sesuai, data sudah sesuai. Klik apakah data diri Anda sudah benar. Ya sudah benar. Kalau sudah benar, kita klik sudah benar. Nah, ini ya, untuk satu semester ini kita yang pertama praktek pembelajaran. Ini harus terisi semua, dikerjakan semua. Ada pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Yang terakhir itu rangkuman. Ya, nanti ini harus dikerjakan. Nah, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami disediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan. Nah, ini bisa diklik untuk melihat rapot pendidikan kita. Yang kuning atau orange ini yang mana? Jadi ini fokus ke orange-nya aja, ya. Fokus ke orange-nya aja. Yang hijau ini berarti sudah baik, metode pembelajaran baik, ya. Oke, kalau sudah, kembali ke, bisa kembali ke sini, ya. Di sini kita juga harus melihat ini yang hijau-hijau ini udah baik, ya. Dan yang orange ini yang kurang, ya. Ini udah baik-baik, cuma dua ini yang sesuaikan dengan rapot pendidikan kita, ya. Kemarin saya sudah memilih disiplin positif, berarti saya pilih keteraturan suasana kelas. Ini ya, ke pengembangan kompetensi, saya klik. Nah, ini seperti RHK yang semester 1, ya. Total poinnya 32. Ini adalah rencana, bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah, atau kita meyakini bahwa 6 bulan ke depan itu kita bisa melakukan dan dapat sertifikatnya, ya. Yang pertama kita coba minimal 32 poin, ya. Kita klik. Nah, ada banyak nih pilihannya, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang diselenggarakan bidang pendidikan. Ini boleh 4 poin. Yang bawahnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini banyak, ini kalau pengen ngikutin ini banyak, bisa, ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching dan mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. 4 poin. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Nah, ini saya belum. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan oleh guru. Ini belum. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Ini saya juga belum. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah, ya. Ini enggak. Meningkatkan kompetensi melalui peran narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum atau perencanaan berbasis data. Ya, kita bisa berbagi praktik, mengadakan berbagi praktik itu di sekolah sendiri, ya. Ini poinnya 8 sebagai narasumber, ya. Meningkatkan kompetensi melalui sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan tindak lanjut bersama rekan sejawat, ya. Terus meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknik yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini saya nanti ada rencana ikut, ya, pelatihan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru sekolah dan pengawas, ya. Kompetensi peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru
dan pengawas 12 poin, gede ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik dan sebagainya ya. Saya mungkin yang pertama akan memilih seminar yang diselenggarakan ya, ini boleh lah ya. Ini kita klik coba. Ini cuma buktinya sertifikat ya. Ini kita baru 1, poinnya 4, jadi kurang 28. Terus bisa ditambahkan lagi, kita pilih lagi yang di sini peserta berbagi praktik yang diselenggarakan. Ini bisa, ini banyak nih ya. Ini berbagi praktik ini banyak ya, ada di PMM banyak. Terus tambah lagi, ini baru 8 ya. Terus meningkatkan kompetensi melalui peran penelaah, enggak. Penelaah coaching mungkin ini enggak, tidak ya, tidak. Ini mungkin meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini kalau kita klik ini ya, ini nih kegiatannya itu berdurasi 2-3 hari setara 8 poin. Nah, kita lihat dulu udah berapa poin ini, kurang 16 poin. Satu lagi saya ada aksi nyata yang belum terpakai, mungkin nanti bisa dipakai aksi nyata ya. Aksi nyata itu aksi nyata pelatihan mandiri ya, mungkin ini aksi nyata, klik ya. Ini ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas setara 8 poin, yaitu dengan dibuktikan pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin, yaitu sertifikat topik ya. Saya masih ada punya 1, makanya saya masukkan saja. Nah, cuma ini kira-kira yang bisa saya kerjakan nanti. Ini poinnya total poin 24, masih ada 8 ya. Ini aja ditambah yes, ditambah 3 kegiatan mungkin ya, total poin 32 ya, pas ya. Ya, kira-kira bisa dilaksanakan yang mana? Ini bisa dikonsultasikan dengan kepala sekolah ya. Silahkan berkonsultasi, silahkan berdiskusi bersama kepala sekolah, kira-kira mana yang akan dilaksanakan sekolah, ataupun pelatihan mana yang boleh diikutin ya. Boleh tugas tambahan atau simpan di draft aja, simpan di draft nggak apa-apa ya. Simpan di draft dulu. Kalau ingin melanjutkan, bisa klik lanjutkan penilaian kinerja. Nah, sini lanjut ke pengembangan kompetensi. Ini sudah ke tugas tambahan. Tugas tambahan saya wali kelas saya. Ini kepala melalui program pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah SMK. Untuk SMK, meningkatkan nilai satuan pendidikan melalui tambahan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian satuan pendidikan. Semua jenjang meningkatkan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Bisa. Hanya untuk SMP, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi teaching factory satuan pendidikan. Meningkatkan nilai satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satu
pendidikan yang menyediakan pendidikan inklusif, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, ini bisa ya. Oke, satu aja wali kelas ya. Oke, sekarang ke perilaku. Nah, berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan tahun ini? Boleh kita pilih di sini ya. Ya, ini yang kedua aja. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bersifat ramah kepada peserta didik ya. Oke. Berdasarkan semuanya, mengucapkan salam sapa dengan ramah, mengkomunikasikan informasi yang aktual, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Nah, ini akuntabel. Apa perilaku yang ingin fokuskan tahun ini? Indikator akuntabel. Ya, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, efisien. Yaitu langkah-langkahnya yaitu ini, mencari efisiensi penggunaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, untuk aspek kompeten kita pilih ini ya, membantu peserta didik dengan jawab dan lain-lain. Untuk perilakunya, memfasilitasi proses berbagai pengetahuan dengan jawab. Nah, ini untuk aspek harmonis kita pilih ya, ini ya, membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Terus caranya dengan cara ini ya, berinteraksi dengan rekan kerja. Untuk aspek loyal kita pilih ini, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Ini bisa dikonsultasikan dengan kepala sekolah ya. Nah, ini adaptif. Nah, ini adaptif itu menyesuaikan diri. Nih, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Kolaboratif yang ketujuh, bekerjasama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pelajaran yang merata bagi peserta didik. Bagaimana Anda menerapkan perilakunya, yaitu bersinergi dengan peserta didik. Ya, itu kira-kira. Nah, kalau mau melanjutkan bisa ke rangkuman. Kalau ingin berhenti dulu atau konsultasi dulu dengan kepala sekolah, bisa simpan di draft. Nah, begini ya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.